we go. 1, 2, 3, 4. Sebelum lanjut nonton videonya, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan jika ada video terbaru. Terima kasih. Oke, halo, kembali lagi bersama saya Alipka Vlog. Ya, ini sekarang saya berkesempatan untuk ini ya, membongkar pompa oli ninja. Nah, ini saking penasarannya saya sama ini ya, banyak pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kalau misal ini ya, misal ini sejajar gini itu bukan sudah full, terus nanti kalau dilebihkan segini nanti malah istilahnya kayak cara kerja keran air itu ya, malah jadi nutup. Ada juga yang berpendapat bahwa kalau diginikan tuh nanti jadi tambah boros gitu kan. Akhirnya karena ada dua pendapat tersebut, saking penasarannya ya udah saya bongkar aja ya kan. Nah, terus ternyata seperti ini, di dalamnya tuh ternyata seperti ini tuh. Jadi ini kelihatan nggak ya? Nah ini loh, ini kan di dalamnya itu ternyata ada ini nggak saya bongkar ya, ini cuma penjelasan secara awam aja, maksudnya awam itu secara simpel aja gitu loh, nggak terlalu teknis banget. Nah ini ternyata itu yang di sini ini ada profil kayak apa ya, kayak noken as. Nah kalau di empatak tuh kayak noken as itu loh nih. Jadi profilnya itu kayak mirip-mirip kayak noken as. Jadi kalau pas kena tonjolan itu nanti dia akan kedorong. Kalau pas kena yang nggak menonjol atau bagian yang rendah itu nanti dia akan nggak kedorong tuh. Bisa dilihat dari sini ya, nih lihat di sini. Jika ini saya putar gini dia akan turun tuh. Dia akan turun. Tuh. Saya harus ditahan pakai jari ini. Dia akan turun. Jadi ketika dia dapat profil yang menonjol, dia akan kedorong ke atas, ke atas kan. Terus ketika dapat profil yang rendah, yang nggak menonjol, dia akan turun. Jadi sistemnya mirip itu, buka tutup klep motor empatak, nah gitu loh. Jadi ini kayak noken as lah sistem kerjanya. Ini yang di bagian sini nih. Terus ada yang bilang kalau misalnya dibuka ini nyetelnya lebih dari segini gitu nanti malah nutup lagi. Ternyata enggak gitu juga. Buktinya ini ya. Ketika ini saya buka segaris ini, nah ini ya, ini segaris ya. Aduh, nahannya susah ini, cetar. Nah ini segini ya posisinya ya. Nah terus ketika saya tambah lagi, nah dia nggak naik lagi tuh, lihat tuh kan, nggak naik lagi. Posisinya tetap sama ketika segaris. Posisi ininya, posisi pistonnya yang di dalamnya ini, bukan piston sih, semacam apa ya, klep atau apalah, terserah nyebutnya apa tuh. Jadi sebenarnya itu di set melebihi garis ini tuh nggak apa-apa, bukan kok malah nutup. Nah, nyatanya ini nggak nutup. Entah kalau di Puma yang lain mungkin apa setelannya yang ininya pada beda-beda, tapi kan harusnya sama ya kalau dari pabrik, dan belum pernah di otak-atik tuh. Jadi ketika diputar pol gini ya, dirasakan aja nih pakai jari gini ya, nggak ada rasa terus
kayak naik lagi itu enggak, tetap aja posisinya tetap sama ketika tuh kan nggak naik lagi. Kalau di pol kan gini nggak naik lagi, dia posisinya tetap sama dengan posisi ketika segaris. Kalau di pol kan gini tuh posisinya tetap sama ketika segaris. Jadi mau dibikin agak boros di style segini itu sebenarnya juga nggak masalah, asalkan ini kan ada batas toleransinya, mentok di sini. Nah, kalau lebih mentoknya ini mungkin ya tetap nutup lagi, soalnya ini kan bentuknya kan kayak gini dalamnya. Ini ada batasnya ini loh. Nih kalau muternya kebablasan ya tetap aja nanti ini naik lagi gitu. Jadi tetap bisa lebih dari garis gini, tapi asal nggak lebih dari segini ya, gitu aja, nggak lebih dari mentoknya yang di sini nih loh. Nah ini itu masih aman, nggak masalah menurut saya loh. Ini penjelasan secara gampangnya aja ya. Barangkali kalau ada yang lebih tahu tentang teknisnya yang lebih detail bisa komentar lah, bantu saya biar juga lebih tahu gitu ya. Nah terus di dalamnya itu ternyata ini yang muter tuh muternya dari sini, ini yang dari mesin nih, yang dari mesin. Nah ketika ini muter itu di dalamnya tuh kan ada gear. Wah nggak kelihatan ya, dalamnya kan ada gear ini ya. Nah ini ketika ini yang dari mesin muter ya, ini ikut muter tuh. Nggak terlalu kelihatan ya kalau di HP ya, kelihatan nggak sih? Nah ketika ini muter, ketika posisinya di profil yang tinggi itu dia nggak ada perubahan, jadi ininya nggak akan naik turun, cuma muter tok, nggak ada perubahan. Ketika ini di gini posisi buka lah, istilahnya posisi buka, maka dia akan naik turun. Tuh lihat yang di atas ini ya. Kelihatan nggak? Nah dia turun tuh. Nah turun. Nah kelihatan kan gerakan turunnya tuh. Nah itu kan juga ada kayak semacam piston, terus yang bagian bawah itu kan ada profilnya juga itu. Nah itu berbenturannya sama bagian yang ini, bukan bagian yang ini. Kalau bagian yang ini tuh nempelnya sama yang di tengah-tengah piston, maksudnya piston yang itu loh, yang di dalam dulu. Nah terus yang ini tuh nempelnya sama yang di pinggir piston itu. Kelihatan nggak yo? Yang di pinggir piston itu kan ada profilnya juga itu, yang di pinggiran itu. Barangkali ada yang lebih pinter secara teknis detailnya ya, itu silahkan komentar. Jadi di pistonnya tuh nanti naik turun seiring perputaran ini muter ya kan, muter dari mesin sini. Jadi karena bentuknya profilnya itu, ini jadi naik turun gitu. Terus fungsinya ini, pengaruhnya itu pokoknya ke gerakan ini, gerakan pistonnya ini. Semakin dia posisi begini, posisi membuka, itu dia naik turun pistonnya itu akan semakin lebih jauh gitu loh, lebih banyak gitu loh naik turunnya. Ketika naik turunnya lebih banyak, maka debit oli samping yang dialirkan juga akan lebih banyak. Nah kurang lebih kayak gitulah. Maaf ya kalau agak beribet ya. Mungkin kalau yang lebih tahu bahasa teknisnya yang lebih rapi bisa bantu di komentar lah. Berarti kesimpulannya, kalau misal segini itu juga nggak masalah, mau lebih itu juga nggak masalah, asalkan nggak lebih dari ini ya, nggak lebih dari ini mentoknya ini. Asal nggak lebih dari ini. Tuh. Masih bukanya tetap masih sama dengan posisi ini. Nah, soalnya ya buktinya ketika saya rasakan ya, pas ini lebih gini tetap nggak terasa ada yang naik lagi gitu loh.
Kalau dengan penglihatan kan mungkin kurang ini ya, kurang ketoro ya, kurang nampak ya. Lihat aja nih tuh, dia nggak naik lagi tuh kan. Ini padahal saya buka sampai bawah ya ini ya. Berarti intinya posisi segini itu debitnya sama dengan posisi segini. Jadi kalau mau di sisi setel agak boros, mungkin memang boros, tapi yang boros itu cuma tengahnya saja. Ketika bukaan setengah itu loh. Intinya ketika karbu buka dari 0 sampai 3/4 gitulah. Tapi kalau udah full, karbu dibuka full itu ya udah sama aja. Ketika karbu buka 3/4 dapat segini ya. Ketika di full segini, itu ya sama aja. Jadi atasnya itu tetap nggak lebih boros olinya, tetap sama kayak standar. Cuma yang jadi boros itu kalau di setel lebih gini di bawah garis tuh yang boros itu cuma tengah-tengahnya aja, atasnya tetap sama debitnya. Begitu bosku ya. Jadi kalau misalnya biar RPM atasnya aman pas gaspol mentok gitu ya, pas open throttle full gitu ya, mending nambah oli samping di tangki gitu bosku. Tak terangkan lagi kesimpulannya. Hasil dari ini aja, penasaran soalnya ada pendapat. Yang pertama itu pendapatnya kalau misal diginikan nanti lebih boros, ya bener. Kalau di bawah garis gini emang boros, tapi lebih borosnya itu cuma kalau pas throttle di open nggak sampai full gitu loh. Misalnya cuma sampai 3/4, tapi kalau ketika throttle-nya dibuka full itu ya sama aja, debitnya sama kayak pas segaris, walaupun dia fullnya segini tetap sama kayak segaris gitu. Nah, terus untuk yang kedua yaitu kan ada yang bilang kalau misalnya lebih segini nanti malah ininya jalurnya nutup gitu kan, jadi makin mengecil. Nah ini ternyata buktinya enggak tuh buktinya enggak, ini enggak naik lagi tuh, bukan enggak naik lagi gitu, ternyata enggak nutup lagi, tetap sama kayak pas di posisi garis ini. Nah begitulah. Cukup belibet ya keterangan dari saya. Ini saya sebenarnya untuk lebih jelasnya itu bisa bongkar ini dilepas, tapi saya males ya mau bongkar ya. Diterangkan lewat gini aja udah ini kan, udah cukup bisa diterima ya kan. Ya jadi kalau misal mau RPM atasnya mau diboros, olinya ditambah campuran olinya, itu nggak bisa dengan cara ini, tetap harus nambah oli samping di tangki. Itu kalau mau pas open throttle olinya tambah boros ya, begitu maksudnya, mau ditambahin campuran olinya jadi lebih banyak gitu loh gitu. Nah, cukup sekian keterangan dari saya yang cukup ruwet ini ya. Semoga dapat dipahami ya. Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika dirasa ini bermanfaat silahkan di share, terus di subscribe, terus di komen ya. Kalau kiranya nggak bermanfaat ya udah dibiarin aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu. Salam.